Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di acara Sapaan Rohani BPN. Mari saudara, kita hari ini boleh bersukacita dan menutup hari kita dengan penuh sukacita sebab besar kasih karunia Tuhan akan kita. Dan hari ini hari yang boleh selalu dijadikan oleh Tuhan untuk kita boleh berbahagia. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita boleh sama-sama menyanyikan ini dengan penuh sukacita sebab hari ini hari yang boleh dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan kita boleh bersuka. Dalam Tuhan, Di dalam bersuka. Di dalam Tuhan, mari semua kita boleh bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari saudara-saudara yang di rumah kita boleh bersuka. Suka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini boleh bersuka cita sebab besar kasih karunia-Nya untuk kita semua. Amin. Amin. Mari saudara, kita boleh mengawali sapaan rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari.
untuk setiap pertolongan dan tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh benar-benar dipenuhi oleh berkat-Mu. Sehingga kami boleh selalu menjadi anak-Mu yang terbaik Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap cinta-Mu Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau benar-benar semakin meneguhkan iman kami Tuhan kepadamu, sehingga kami boleh benar-benar memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan layakkan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang kekal. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu sungguh rindu akan Engkau. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh kasih karunia-Nya yang sempurna boleh hadir di kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari semua katakan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, sebab Engkau Bapa kami yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur sebab Kau Bapa kami yang kekal. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan selama hidupku. Kau sungguh baik, kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kaulah penolongku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku puji Kau Tuhan, kasih Tuhan. Selamat malam saudara-saudariku. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani BPN. Bagaimana kabarnya saudaraku sepanjang hari ini? Saya harap kabar saudara-saudariku dimanapun Anda berada, umat Katolik di seluruh Indonesia, kabarnya baik ya. Anak Tuhan harus banyak-banyak bersyukur. Hari ini kita sama-sama mau kembali dikuatkan lagi dengan pewartaan firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah mengenai iman. Sebelum kita lanjut, ada pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Maka izinkan perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan, asal dari Kota Malang, pekerjaan sehari-hari sebagai wira swasta. Oke teman-temanku, saudara-saudariku, tanpa berpanjang lebar, mari kita mau buka ayat di Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, saudara-saudariku, waktu saya dipercaya untuk memberikan renungan mengenai tema iman, saya bingung. Tuhan, sekiranya saya harus ngasih perikop yang mana ya Tuhan yang berbicara mengenai iman? Ada banyak perikop di Alkitab mengenai iman. Dari Petrus yang berjalan di atas air, kita belajar mengenai iman. Dari Abraham, kita juga belajar iman. Kemudian entah kenapa Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk menyampaikan mengenai wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Iman dari wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Saya bayangkan betapa tertekannya wanita itu karena sudah berbelas-belas tahun ia mengalami sakit penyakit yang sama sekali nggak ada obatnya. Tapi di akhir cerita bisa kita melihat pada akhirnya kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya adalah karena iman. Untuk mengetahui betapa menderitanya wanita yang sakit pendarahan itu dan akhirnya bisa dipulihkan, kita harus memahami ada 4 konsekuensi yang dihadapi oleh wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Konsekuensi yang pertama adalah wanita tersebut mengalami tekanan dalam lingkungan sosial. Mengapa bisa saya katakan seperti itu saudaraku? Karena pada waktu itu wanita yang sakit pendarahan tidak boleh dijamah, badannya tidak boleh disentuh, rambutnya tidak boleh dibelai, dan harus dikucilkan tinggal jauh dari kota. Tinggalnya di pinggiran kota karena wanita tersebut dianggap najis. Kita bayangkan kalau kita nggak pernah disentuh, kita tidak pernah dibelai, kita tinggal dikucilkan, pasti kita akan mengalami tekanan secara psikologis. Kita udah nggak percaya lagi akan arti nama kebaikan. Kita cenderung mengurung diri, tidak berani muncul ke khalayak umum. Itu tekanan yang pertama yang dialami oleh wanita tersebut. Ia tertekan secara sosial. Hal kedua, konsekuensi dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, ia mengalami tekanan dalam bentuk jasmani. Kita melihat ayat menyebutkan ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Buat para wanita di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah, yang setiap bulan selalu mengalami menstruasi, sakitnya itu gimana? Luar biasa. Kebanyakan orang kalau sudah datang bulan, hobinya apa? Marah-marah, hobinya mudi dan sebagainya. Karena apa? Sakitnya luar biasa dan badan itu cenderung lemas. Bisa kita bayangkan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun betapa tersiksanya. Kalau bisa saya gambarkan dengan kata-kata versi saya, wanita tersebut pasti sangat kurus, wanita tersebut sangat pucat karena kehilangan banyak darah. Itu konsekuensi secara jasmani. Jadi yang pertama ia tertekan secara sosial, yang kedua dia tertekan karena masalah jasmaninya. Dan gak sampai situ, kita mau baca di ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 26 sebutkan ia telah diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Konsekuensi ketiga dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun adalah apa? Ia tertekan secara finansial. Ia ingin sembuh, ia mendatangi berbagai macam tabib, ia keluarkan banyak uang, mungkin sampai tabungannya habis, tapi ia juga gak kunjung sembuh. Finansialnya down, sosialnya down, jasmaninya down. Dan bukan itu saudara-saudaraku yang paling parah. Hal keempat yang paling memukul wanita tersebut
Apakah itu? Ia kehilangan pengharapan. Bisa kita bayangkan kalau kita sudah 12 tahun sakit pendarahan, kita dijauhi secara lingkungan sosial, sakitnya luar biasa, uang habis, mau nggak mau pasti kita akan kehilangan pengharapan. Kita akan seringkali berpikir, Tuhan apa salahku? Kok sampai aku sakit seperti ini? Nah, pertanyaannya, apakah wanita yang menderita sakit pendarahan 12 tahun itu masih ada di era modern ini? Jawabannya masih ada, saudaraku. Siapakah itu? Kita semua. Bisa jadi termasuk saya. Di masa pandemi yang sangat sulit seperti ini, banyak orang tertekan secara sosial. Dulu yang biasanya hobinya kumpul-kumpul, bercengkerama dengan sahabat-sahabatnya, sekarang susah. Pemerintah menganjurkan social distancing. Kemana-mana harus pakai masker. Kemana-mana harus sering cuci tangan. Objek wisata semakin sulit dikunjungi. Karena kita juga was-was kalau kita ke objek wisata. Kita tertekan secara sosial. Secara jasmani juga banyak orang yang hari ini juga tertekan. Karena biasanya kerja, harus tiap hari pulang kerja. Kayak gitu, ada tenaga yang dikeluarkan. Kalau kita sekarang di era pandemi ini banyak work from home kayak gitu. Jasmani kita juga tertekan. Jasmani kita yang biasanya aktif sekarang juga mulai nggak aktif lagi kayak gitu. Akhirnya semakin banyak orang menggemuk, semakin banyak orang jatuh sakit, banyak orang kesulitan tidur, insomnia dan lain sebagainya. Secara ekonomi, jangan tanya lagi saudaraku. Berapa banyak orang yang mengeluhkan, mungkin dari 20 orang yang saya temui, 19 orang mengalami tekanan secara ekonomi. Paceklik, omset turun setidaknya 50%. Harus melakukan PHK kepada karyawannya. Atau yang menjadi karyawan harus mengalami pemotongan gaji. Tertekan. Sehingga hal-hal tersebut sering membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Itu sudah otomatis kayak gitu. Pertanyaannya, waktu kita mengalami fase-fase yang gak enak dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Waktu secara sosial kita tertekan, jasmani kita juga nggak beres, insomnia dan lain sebagainya, ekonomi tertekan, apa yang kita lakukan? Kita melihat iman dari wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Ia mengatakan dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan yang terjadi apa? Seketika itu juga, ketika ia menjamah jubah Yesus, ia sembuh. Dikatakan bukan sembuh setengah-setengah, tapi sembuh secara total. Wanita tersebut yang mengalami fase di titik nadir dalam hidupnya selama 12 tahun, mengalami mujizat, Tuhan pulihkan secara luar biasa. Hari ini kalau Tuhan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu bisa membuat mujizat bagi wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun karena imannya, saya percaya Yesus yang sama juga bisa membuat mujizat bagi kita di era pandemi saat ini. Caranya bagaimana? Yaitu menjamah jubah Yesus. Menjamah jubah Yesus itu artinya apa? Mendatangi tata kasih karunia Allah. Saya ulangi ya. Menjamah jubah Yesus artinya apa? Mendatangi tata kasih karunia Allah. Iwan, bagaimana caranya kita mendatangi tata kasih karunia Allah? Setiap orang cara mendatangi tata kasih karunia Allah beda-beda. Ada yang dengan cara berdevosi doa rosario. Ada yang dengan cara doa kurunka kerahiman ilahi. Ada yang dengan cara doa malaikat Tuhan. Ada yang dengan cara pujian dan penyembahan. Ada yang dengan cara ekaristi setiap hari. Macam-macam caranya. Dengan cara baca Alkitab setiap hari. Saya percaya di saat kita boleh mendatangi tata kasih karunia Allah, kita tetap beriman kepada Tuhan kalau Tuhan pasti pulihkan keadaan kita, seketika itu mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya mudah bagi kita untuk memiliki iman di saat kondisi kita semuanya baik. Sangat mudah bagi kita. Waktu kita diberkati dengan kekayaan,
waktu kita diberkati dengan keluarga yang baik, kita diberkati dengan semua berjalan lancar, mudah bagi kita untuk memiliki iman ke Yesus, iman ke Tuhan. Tapi waktu kondisi kita buruk, apakah kita masih mau beriman? Orang yang masih bisa beriman kepada Tuhan di masa-masa buruk dalam hidupnya, itu adalah orang yang luar biasa. Saya percaya saudara-saudariku dimanapun kita berada, jawaban doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Cuma perkara waktu aja. Kalau Tuhan bisa pulihkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan juga pasti bisa pulihkan aspek-aspek kehidupan kita. Gak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapin itu gak ada apa-apanya daripada kebesaran nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami mengucap syukur apabila hari ini kami boleh beroleh firman mengenai mujizat yang terjadi bagi wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Kami mengetahui Tuhan, wanita tersebut disembuhkan oleh karena imannya Tuhan. Kami rindu memiliki iman yang teguh kepada Yesus di saat masa-masa sulit kami hari-hari ini. Kami percaya di saat kami boleh mendatangi tata kasih karunia-Mu, mujizat pasti terjadi bagi orang yang percaya dan yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pada saat ini segala aspek kehidupan kami, segala kekhawatiran kami, ketakutan kami di era pandemi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkuasalah, pimpinlah kami senantiasa dalam tingkah laku kehidupan kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan mulai saat ini kita boleh benar-benar meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Dan semoga kita semua tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan. Mari saudara, kita boleh bersukacita sebab Tuhan sungguh baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, katakan Yesus baik. Baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.